Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mir. Ayo, apa kabar teman-teman semua? Gimana puasanya? Masih lancar? Belum ada yang bolong kan? Dan aku berharap semoga sampai akhir Ramadan nanti puasa kita nggak ada yang bolong, dan kita bakal tetap mendapatkan berkah-berkah Ramadan di tahun ini. Amin. Oke, sesuai janji, next video ini kita akan kembali membahas tentang kasus-kasus menyeramkan yang terekam dalam panggilan darurat 911 biasanya. Tapi seperti yang aku bilang di video sebelumnya, kalau di part 15 ini agak sedikit berbeda, karena kali ini kita akan dengar rekaman 911 di Amerika Serikat. Tapi kita akan dengarkan rekaman 999. Nah, sama dengan 911, 999 ini adalah panggilan darurat kepolisian di Inggris. Jadi masyarakat Inggris yang ada dalam bahaya, atau ketika dia ngelihat orang lain dalam bahaya, mereka bakal nelpon 999 ini. Jadi nanti kalian akan mendengarkan percakapan yang logan itu kayak di film Harry Potter gitu. What do you mean? I'm in danger. Can you help me please? Jadi kayak gitulah. Tapi sebenarnya rekaman 999 ini bukan kali pertama kita bahas. Di part 7 sebelumnya kita juga udah pernah bahas 2 atau 3 kasus gitu tentang panggilan darurat di Inggris ini. Dan beberapa komentar ada yang bilang kalau yang waktu itu nggak terlalu serem, masih serem yang 911. Nah, di video kali ini aku harap bakal mencapai ekspektasi kengerian kalian. So, tanpa panjang-panjang lagi, kita langsung aja masuk ke pembahasan kasus-kasus menyeramkan di Inggris yang terekam dalam panggilan telepon 999. And now before video udah selesai, The Mirror Mode. Silakan. Kasus pertama adalah kasus yang terjadi di antara dua kakak beradik kembar yang bernama Robert Cerqua dan adik kembarnya Christopher Cerqua, di mana mereka ini tinggal di satu rumah di daerah Hampshire bersama orang tua mereka Pete dan Denise. Nah, selain mereka tumbuh bersama di satu rumah, mereka ini ternyata juga bekerja di satu perusahaan, yaitu perusahaan agen penjualan gedung. Jadi mereka kayak marketingnya gitu. Tapi di tempat kerja pun mereka berdua ini tercatat sebagai karyawan yang kurang bisa bekerja. Jadi mereka ini kurang profesional dan sering melakukan kesalahan di pekerjaan mereka. Dan juga suka kerja seenaknya, nggak disiplin, datang sesuka hati, pulang sesuka hati gitu. Nah, meskipun aslinya dua orang ini semacam sahabat, tapi tak jarang juga mereka ini sering berantem karena hal-hal tertentu, baik itu sepele maupun hal-hal besar. Ya wajar lah adik kakak pada umumnya. Tapi kadang ekstrimnya pertengkaran mereka ini sampai main tangan, pukul-pukulan, tinju-tinjuan. Dan si kakak Robert ini sebelumnya pernah memiliki catatan kriminal, yaitu melakukan kekerasan kepada orang lain sampai melukai si orang itu. Dan si Robert ini pernah ditahan karena kasus itu. Nah, pada tanggal 31 Desember tahun 2012, jam 7 malam, jadi beberapa jam sebelum pergantian tahun ke 2013 nih, si Robert ini dalam suasana hati yang gembira. Jadi pada malam itu dia memutuskan untuk nelpon pacarnya yang bernama Joel Mansfield untuk melamar si Joel menikah. Dan pada saat itu Joel menerima dan mereka ini berencana untuk bertemu di luar sambil menikmati pesta malam tahun baru. Nah, pada malam itu si Robert ini siap-siap mau pergi bersama Joel, dia mau keluar rumah, tapi tiba-tiba Christopher ini ngajak si Robert ini berbicara tentang masa lalu mereka yang harus dibicarakan malam itu juga. Aku nggak tahu spesifiknya masalah ini apa yang dibicarakan, tapi saat itu seperti biasa mereka ini setiap berbicara pasti cekcok dan akhirnya berantem. Dan pada malam itu si Robert ini mulai bad mood lagi, akhirnya dia ngirim SMS ke Joel dan mengatakan kalau pertemuan mereka mungkin akan tertunda malam ini karena dia harus berbicara dengan Christopher karena masalah masa lalu mereka. Dan pada malam itu Robert dan Christopher ini berantem makin hebat sampai main fisik, gebuk-gebukan lah pokoknya. Sampai naasnya si Robert ini mengambil pisau dapur dan menikam Christopher berulang kali di bagian dada tanpa ampun. Nah, kehebohan mereka ini pun pastinya terdengar oleh orang tua mereka kan, dan akhirnya orang tua mereka turun dari kamarnya di lantai 2 dan mendapati pertengkaran anak mereka ini udah sampai berdarah-darah gitu. Dan karena panik, Denise, si ibu, langsung nelpon 911 untuk minta bantuan polisi segera datang untuk melerai mereka nih. Nah, di waktu si Denise lagi ngomong sama operator 999, si Robert yang habis nusuk adiknya ini langsung keluar rumah, kabur tanpa menggunakan alas kaki. Dan sekarang kita dengar dulu rekaman dari si Denise kepada operator 999. Yes, can you send a police car to Langdon Road? Okay. What's happening Langdon Road is crime. there? What's happening A there? fight, my husband is not. Please hurry. Who's involved? My two sons and my husband. Okay. Is it all inside the house? Yeah, there. How old are your sons? 31. Okay, what are their names? Robert and Christopher. And surname? Chirpa. Sorry? Chirpa. Okay. Alright, run away. What's your name? Denise. Denise, same surname? Yeah. Okay. Are there any weapons involved? No, I don't know. I'm in the hall. You're in the... I'm in the hall. Okay, try and calm down. We're on our way, okay? What's happened?
He's stabbed! He's what? He's been stabbed! Who's Please stabbed? hurry up! Who's been stabbed? He's been stabbed! He's been stabbed! He's been stabbed! Okay. And how old is he? He's going on! Okay, where has he been stabbed? I don't know, in the hall. He's in the kitchen with my husband. And who's done it? Who I stabbed don't him? know. I wasn't there. Okay. And where is it? I need to know. In the kitchen. No, I need to know where he's been stabbed on his body. Pete, where's he been stabbed? Side. And who has done it? I don't know. I wasn't Okay. there. And is he bleeding heavily? Hang on. So you need to apply some pressure to the wound. Pete, can you apply some pressure to the wound? He's trying. He's not Call doing me an ambulance on 844, please. Stab. Oh my God. Oh my God. Okay. Is it your husband that's done it or your other son? No, my husband's trying to stop it. Your husband's trying to stop it. Where is your other son and has he I still don't got a know where knife he's on him? gone. Okay. So the one that's gone off is called. Robert. Right. How do you spell your last name? Cerqua. And where does he live? Here. And you don't know whether he's still got a weapon. He hasn't got a weapon. I didn't see him with a weapon. Has he left the house? Yeah, but I don't know why. Okay. And what is Christopher conscious and breathing at the moment? Is he breathing, Pete? Is he breathing? Yes. He's on his side. He's breathing. So he is conscious. He is breathing. Nah, saat polisi datang, Christopher langsung dilarikan ke rumah sakit untuk segera ditangani. Tapi sayangnya, Christopher meninggal dunia dalam perjalanan karena memang udah banyak kehabisan darah. Dan si Robert ini dengan gampangnya, malam itu juga langsung ketangkap oleh polisi saat dia ada di pesta malam tahun baru terdekat dari rumahnya. Dan Robert ini ditangkap pada pukul 2.20 pagi. Jadi si orang ini bukannya kabur setelah membunuh adiknya atau bersembunyi, tapi dia malah lanjut pesta. Sekarang kan pesta adalah segalanya gitu. Nah, pada saat dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, kalian tahu si Robert ngapain di bangku belakang mobil? Dia tidur. Kayak nggak ada dosa gitu. Nah, pas sudah bangun, dia ini udah ada di kantor polisi nih. Dan dia dengan santainya dan tanpa rasa bersalahnya nanya, Christopher benar udah mati? Dia bertanya seakan-akan tubuh manusia itu bisa bertahan setelah ditusuk pisau berkali-kali. Dikira main pisau nusuk orang itu cuma candaan bocil. Nah, saat diinterogasi oleh polisi, Robert ini mengatakan kalau malam itu dia itu cuma melindungi dirinya dari si Christopher karena Christopher lah yang pertama kali ngambil pisau untuk menyerang dia. Tapi walaupun begitu, bukti nih sidik jari di pisau dengan kesaksian orang tua mereka udah jelas mengarah ke si Robert. Dan karena kejahatannya, Robert ini dihukum penjara selama 13 tahun. Nah, aku nggak tahu nih, apakah hukuman membunuh di Inggris itu memang cuma 13 tahun? Kalau biasa di 911 kita dengar hukuman pembunuhan itu seumur hidup kan biasanya. Apalagi kalau dilakukan dengan sengaja. Tapi untuk aku pribadi, kasus ini agak gantung gitu sih, karena nggak ada info detail penyebab mereka berantemnya apa. Masa lalu yang mereka bahas itu apa sampai seheboh itu gitu berantemnya. Atau memang sejak kecil mereka udah biasa dibiarin berantem kayak gitu sama orang tuanya. Aku nggak tahu ya. Coba menurut kalian gimana kasus pertama ini? Komen di bawah. Oke, kasus kedua terjadi pada pasangan Maddox Rowlands yang berusia 23 tahun dan Lawrence Griffin yang berusia 21 tahun. Nah, mereka berdua ini bertemu di tahun 2008. Mereka saling suka dan akhirnya pacaran pada bulan April 2012. Nah, pada bulan April 2012, mereka berdua tunangan menjelang pernikahan mereka di tahun 2019. Jadi 12, 13, 14, 15. Jadi 7 tahun sebelum menikah mereka ini tunangan. Nah, si Lauren ini punya riwayat penyakit mental disosiatif atau simpelnya itu penyakit yang mengganggu saraf sehingga si Lauren ini sering tiba-tiba lupa ingatan, tiba-tiba pingsan, kejang-kejang, dan ketakutan yang berlebih. Nah, penyakit ini disebabkan oleh trauma masa lalunya karena si Lauren ini pernah menjadi korban pelecehan dari mantan pacarnya sendiri, dari mantan pacarnya. Nah, selama menjalin hubungan, Maddox dengan Lauren ini sering berantem kayak pasangan-pasangan lain. Mereka suka cekcok tapi akhirnya balikan lagi. Dan hubungan mereka ini udah sering mengalami up and down, naik turun gitu. Nah, pada tahun 2018, 1 tahun sebelum pernikahan mereka, hubungan mereka ini mulai diuji. Ya, basically kita bisa bilang diuji oleh Tuhan lah gitu. Dimana si Lauren ini penyakit mentalnya itu mulai parah. Dia mulai setiap hari mengalami gangguan kayak halusinasi dan mengharuskan Lauren ini untuk rehabilitasi. Selain itu, Maddox yang merupakan seorang pagan,
Jadi pagan ini kayak sekte-sekte sesat gitu guys. Jadi mereka ini masih percaya dengan dewa-dewa dan patung berhala. Jadi Tuhan mereka itu patung. Nah, Maddox yang merupakan seorang pagan ini mulai mengalami krisis keuangan dalam hidupnya. Dan bisa dibilang dia ini hampir miskin. Padahal dalam ajaran pagan, miskin itu adalah sebuah dosa yang sangat-sangat besar. Dan nggak boleh terjadi. Nah, karena permasalahan yang mereka hadapi, si Maddox ini mengajak Lauren untuk sama-sama menandatangani surat perjanjian untuk melakukan bunuh diri bersama. Nah, Lauren yang meskipun punya penyakit saraf di otaknya, justru dialah yang berpikiran positif. Dialah yang berpikiran jernih. Tanpa basa-basi, Lauren langsung menolak ajakan si Maddox dan memilih untuk putus dengan si Maddox dan menjauh dari kehidupan si Maddox. Karena mungkin si Lauren ini nggak nyangka mungkin pacarnya anggota sekte ini bisa ngajak sejauh itu gitu. Nah, sejak itu Lauren pun menjalani kehidupannya dengan jauh lebih bahagia. Nah, karena merasa kecewa ditinggalkan oleh Lauren gitu aja, si Maddox ini pun menyimpan dendam kepada Lauren dan Lauren sadar kayaknya kalau Maddox ini mungkin suatu waktu akan membahayakan nyawa dia. Dan Lauren pun minta bantuan ke teman-temannya untuk menjaga dia, memantau dia. Takutnya si Maddox ini nyari tahu tentang si Lauren ini kepada teman-temannya. Dan benar aja, pada bulan Maret tahun 2019, Maddox ini datang pada Lauren dan mencekik Lauren di depan teman-temannya. Karena Maddox ini masih merasa marah kepada si Lauren yang gak setia sama dia. Nah, pada saat itu, ketika teman-teman Lauren menyaksikan temannya dicekik oleh si mantannya ini, langsung nelpon polisi untuk minta bantuan. Tapi waktu teman-temannya lagi nelpon polisi ini, si Maddox ini langsung kabur gitu. Dan karena kejadian itu, si Lauren ini bersaksi kepada polisi dan cerita juga ke teman-temannya kalau selama mereka pacaran ini, si Lauren ini juga suka ikut ke perkumpulan pagan si Maddox itu, dan mereka bilang orang-orang itu suka mengkonsumsi obat-obatan secara bersama-sama untuk menenangkan jiwa mereka. Dan teman-teman Lauren menyadari dan mengatakan kalau hubungan mereka itu selama ini toksik. Maddox ini orang yang sangat posesif dan suka mengendalikan, tapi si Lauren ini mungkin nggak sadar pada waktu itu. Nah, pada bulan April 2019, hanya beberapa bulan sampai hari pernikahan mereka, yang kalau jadi nih nikah, Maddox berencana untuk membalas dendam lagi kepada Lauren dengan cara menyelinap ke rumah Lauren dan mencekik Lauren dengan tangannya. Gitu. Tapi kali ini, Lauren sampai tewas. Dan setelah nggak bernyawa, tubuh Lauren dibungkus pakai plastik wrapping, dan si Maddox ini duduk di sebelah mayat si Lauren yang udah dibungkus, lalu menelpon pizza dan menikmati pizza itu sambil nonton Netflix. Dan esok harinya barulah dia nelpon polisi 999 untuk membuat laporan. Kita dengar dulu rekamannya. Are you the patient? Yeah, Alright. Tell me exactly what's happened. I've killed my fiance by mistake. Pardon? I've Right, are you the patient, sir? yes, Okay, so you said you're the patient. yes. Right, okay. Right, tell me exactly what's happened to your fiancée. She's dead Right, how is she dead? because I've killed her. Right. Right, how have you killed her, sir? I strangled her. Dan ini ada satu rekaman dari kamera di baju petugas ketika penangkapan si Maddox. Dan di video ini terlihat kalau Maddox ini sangat-sangat tenang, sangat-sangat santai, kayak nggak ada rasa bersalah. I can need to take some statements off you guys anyway. Step on that. Yeah, if you don't mind, thank you. Obviously, what's happened has happened. The ambulance staff have told us what's happened. Okay? Everything I'm saying now is being recorded. Alright? But at the moment, I am arresting you, okay, on suspicion of murder. You do not have to say anything that may harm your defence if you do not mention when questioned something which later on in court. Anything do say may be given in evidence. Okay? Alright? So you're under caution now. That means everything that you say and do from this point onwards, I will record and I will write down. Alright? Okay. We're going to be taking you down to the police station now. I advise you at the moment not to talk to me or anything unless it's anything to do with your welfare at the moment. Have you been arrested before by the police? You have. Okay, and what was that for? For attacking Lauren. Right. Okay. And what happened that time? It was strangling again. Right. Maddox dibawa ke kantor polisi dan ketika TKP diperiksa, polisi menemukan secari kertas di dinding yang bertuliskan pakai pena merah yang bertuliskan, "Sekarang aku telah membunuhnya. Ini akan menjadi rencanaku untuk membuatnya tetap seksi di luar sehingga aku membungkusnya dengan plastik." Aku nggak ngerti masuk kata-katanya. Apakah maksudnya si Lauren ini semakin seksi ketika dibungkus dengan plastik itu?
Ya nggak sih? Gitu nggak sih maksudnya? Nah, di pengadilan, Maddox tetap membela diri dan mengatakan kalau dia hanya melindungi dirinya dari serangan si Lawrence, yang nggak ada satupun bukti dari pernyataan ini ditemukan oleh polisi. Karena pasti aja bukti yang ditemukan polisi itu luka cekikan di leher si Lawrence yang karena dipakai tangan itu, dijepit pakai tangan gitu. Dan pasti aja alasan itu nggak diterima oleh polisi dan Maddox dijebloskan ke penjara dengan hukuman seumur hidup. Nah, ini ada hukuman seumur hidup. Kok si Robert nggak ada hukuman seumur hidup? Next adalah kasus yang bermula dari tahun 2016. Seorang pria 25 tahun bernama Lindsay Harkin pergi merantau dari Irlandia Utara ke Blackburn, Britania Raya di Inggris untuk memulai kehidupan baru di sana. Karena di kehidupan sebelumnya di Irlandia itu sangat susah ekonominya. Jadi dia pergi merantau untuk merubah nasib. Tapi di Blackburn pun kehidupannya itu masih sama aja. Dia susah dapat pekerjaan dan dia nggak punya uang lagi untuk bertahan hidup dan membayar uang kontrakan sampai dia ini diusir dari kontrakan. Dan akhirnya dia menjadi tunawisma, hidup luntang-lantung di jalanan, mengharapkan pemberian dari orang-orang supaya dia bisa bertahan hidup. Dan saat itu juga, Lindsay Harkin ini menjadi anak yang bebas. Pria yang bebas. Jadi dia ini mulai candu-canduan dengan obat-obatan, dia mulai masuk ke circle orang-orang terbuang yang suka narkoboy. Dan Harkin ini juga sering terlibat masalah sampai melukai orang lain. Bahkan dia sempat masuk penjara karena masalah itu. Dan bukan hanya karena itu, dia juga pernah masuk penjara karena kasus perampokan. Nah, pada 1 Juli tahun 2020, seorang pria dermawan bernama Damien Berry yang berusia 35 tahun, dia melihat kondisi si Lindsay Harkin yang sangat memprihatinkan. Dia terlihat lusuh dan kelaparan serta kedinginan. Karena itu, si Damien yang baik ini pun berniat untuk membawa si Harkin ke rumahnya dan memberikan pakaian, makanan, dan ingin menjamu si Harkin ini. Nggak tahu, dari sekian banyak tunawisma, kenapa si Harkin yang dipilih gitu. Nah, pastinya si Harkin ini setuju dan dia pun ikut ke rumah si Damien bersama seorang pria, mungkin temannya, sesama tunawisma mungkin ya, yang bernama Rachel Walsh. Nah, mereka berdua ini dibawa dengan mobil si Damien ke rumahnya di daerah Lower Hollinbank Street, yang masih di daerah yang sama, yaitu di Blackburn. Dan di rumah Damien, mereka ini dihidangkanlah jus apel, makanan hangat, buah-buahan yang baru aja dikupas, dan mereka diberikan pakaian untuk digantilah pakaian lusuh mereka itu. Nah, nggak lama setelah jamuan itu, si Rachel ini pergi keluar rumah Damien dan dia berdiri di depan rumah. Berdiri gitu aja nggak tahu ngapain. Dan nggak lama, si Harkin ini minjam telepon rumah si Damien. Nah, Damien yang emang baik, dia pun percaya aja gitu. Akhirnya dia ngambilin telepon bersama kotak-kotak penyimpanannya. Jadi mungkin telepon itu ditaruh dalam kotak. Nah, dalam kotak itu ada uang senilai 55 pound atau sekitar Rp1.032.000 dan juga ada kartu ATM di sana. Aku nggak tahu itu kartu ATM atau kartu kredit, pokoknya kartu untuk transaksi lah. Nah, entah memang percaya atau karena nggak tahu si Damien ini, dia langsung ngasih aja gitu kotak itu ke si Harkin tanpa ngambil uang dan kartu itu dulu. Nah, nggak lama setelah Harkin ini pura-pura nelpon dengan telepon rumah itu, dia pun langsung berpamitan kepada si Damien dan langsung pengen keluar gitu aja, kayak buru-buru mau keluar gitu. Alasannya mungkin dia mau kemana, tanpa si Damien sadari kalau uang dan kartu itu udah hilang dari kotak itu. Jadi udah diambil sama si Harkin. Nah, pada saat itu Damien mencoba menahan si Harkin, bukan karena dia tahu si Harkin ini nyuri, tapi karena kebaikan dia bilang kayak cepet kali, sini dulu lah makan-makan gitu. Nah, si Harkin yang dicegat oleh si Damien pun langsung berpikiran negatif. Dia ngira si Damien ini tahu kalau dia nyuri. Dan dia tuh langsung panik dan berusaha untuk melawan. Pada saat itu, Harkin mengambil pisau yang tadi dipakai untuk ngupas buah itu dan langsung menusuk Damien secara brutal. Damien ditusuk sampai 12 kali tuh. Di kepala, di lengan, di pinggang, juga di perut. Yang paling parah itu di leher, disayat gitu lehernya. Nah, Damien yang shock sama kejadian itu mencoba untuk melawan, tapi si Harkin ini kayak ngedorong Damien dan langsung keluar gitu aja sambil bawa pisau tadi masih di tangan dia. Damien yang sangat shock langsung mencoba keluar rumah dan minta bantuan ke tetangga. Jadi Damien ini keluar ke jalan-jalan raya sambil badannya yang berlumuran darah, dia sambil nahan lehernya yang mengucur darah segar gitu, mencoba minta bantuan kepada tetangga. Dia ngetok-ngetok pintu tetangga, dan untungnya nggak lama setelah itu ada tetangga yang ngeliat nih dan mencoba untuk membantu Damien. Dan tetangga ini pun langsung nelfon 999 untuk minta bantuan polisi. Nah, kita dengar dulu rekamannya. Put that around your neck and hold it there. Don't move. I'm gonna die. Sit down. Sit down. Can you hear me? My mate's just... Yeah, I can hear you. My mate's just been stabbed. Someone be quick. I'm bleeding out. He's bleeding out. I need an ambulance straight away. Right. And police. Listen, just calm down. I need to know where you are. Holland Street. Blackburn. I'm holding this guy's neck to stop him from bleeding to death. Right, just hold the line while I get help on the way. Thank you very much. Just Right. I'm gonna die. You're not gonna die. I'm leaving loads of hope. What happened? You stabbed me in my neck and everything. Christ. I'm gonna die.
You're not going to die. I'm going to make sure you don't die. Listen, I've got leaving, getting the ambulance and the police on the way, okay? Thank you. Thank you. Stay Don't on worry the about the blood. Stay on Just the stay phone. there. Right, nice one. It's coming out. Don't worry about it. Just keep it there. Please. I'm going to save you, mate. Easy. I'm going to die. You're not going to die. Hurry up, love. Please. It's alright, listen, me being on the phone. Listen, it's not There's got delaying. blood everywhere. It's just had his throat slit. Yeah, just listen to me. Right? Please. The police and the ambulance are already en route. We're not delaying anything, but I Please. need to know. Thank you very much. Listen, I need to know. Thank you. Please. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Right, oh. Bleeding. Calm down. I'm going to die. You're not going to die. Calm down. I'm going to pass out. Who stabbed him? Just stabbed him and slit his throat. He's standing outside my gate while I was lying down now. And they stabbed him in his back. I've got blood all over there, all over the street outside. Do you know Tom? He's starting to pass. Saat polisi datang, Damien langsung dibawa ke rumah sakit Royal Preston untuk segera ditangani, untuk segera diselamatkan. Sementara si Harkin langsung menjadi buronan polisi dan mukanya terpampang jelas di CCTV tempat si Damien ini tergeletak. Dan syukurnya Damien berhasil diselamatkan, tapi dia mengalami trauma yang sangat-sangat parah. Dia mengalami PTSD. Bahkan dia itu takut untuk ketemu orang-orang. Dan dia bahkan nggak mau lagi tinggal di rumahnya, karena ketika dia masuk ke dalam rumah itu, dia langsung ingat kejadian-kejadian mengerikan yang baru dia alami. Dan dia pun memutuskan untuk pindah ke Yorkshire. Nah, dengan mudahnya polisi mendapatkan Harkin, dan langsung dibawa ke pengadilan. Keputusan pengadilan Preston Crown menjatuhkan hukuman selama 9 tahun penjara kepada Harkin, karena melakukan perampokan, membawa senjata tajam, dan karena melukai si Damien. Ya, begitulah dunia kawan-kawan. Ketika kita mau berbuat baik pada orang lain, justru dibalas oleh kejahatan. Ya, memang berbuat baik itu harus ke semua orang, tapi pilih-pilih juga orang-orangnya. Lihat dulu nih orang yang dibantu backgroundnya gimana, jelas atau enggak, apakah memang orang ini pantas dibantu atau enggak. Karena seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman juga ada nih di sekitarnya orang-orang yang selalu merasa dia itu dalam keterpurukan, harus dibantu, butuh bantuan, butuh belas kasihan. Padahal di belakangnya dia sendiri yang cara hidupnya kayak gitu. Ada nggak teman-teman kalian kayak gitu? Karena menurut aku, kebaikan Damien untuk membawa orang asing yang istilahnya nggak jelas juga nih orangnya, agak terlalu jauh sih menurut aku kebaikannya ini. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Next adalah kasus yang terjadi pada bulan November tahun 2017 di daerah Ashington di Northumberland. Seorang single mom bernama Emma Robertson berusia 32 tahun yang mempunyai 4 anak kenalanlah dengan seorang pria muda berusia 29 tahun bernama Jason Graves. Yang si Emma ini ngira Jason ini bisa menjadi pengganti ayah untuk anak-anaknya. Jadi mereka ini dekat, ngerasa klop untuk jadi sebuah pasangan, dan si John Graves ini pun tinggal di rumah si Emma Robertson bersama 4 anaknya. Aku nggak tahu Jason Graves ini backgroundnya gimana, kerjaannya apa, dia orangnya gimana, mereka ketemu di mana, aku nggak dapat info detail, jadi mohon maaf kalau informasinya kurang. Jadi pokoknya mereka tinggal bersama di satu rumah. Nah, setelah mereka tinggal bersama dan hidup beberapa waktu, si Emma ini baru merasakan kalau Jason ini ada yang aneh di dirinya. Ada yang berbeda dari mereka pertama kali bertemu. Karena ternyata Jason ini punya prinsip, dalam sebuah relationship dia ini adalah pemegang kendali, dia ini pemegang kekuasaan. Jadi semua orang harus menuruti dia, harus mendengarkan dia. Padahal sebelumnya, si Emma ini mengenal Jason ini adalah pria yang penyayang dan sangat-sangat lembut. Dan hubungan mereka ini makin renggang, mereka ini sering berantem karena si Jason ini suka memarahi anak-anak Emma secara kasar. Padahal selama ini, Emma ini nggak pernah marahi anaknya sekasar si Jason. Dan ternyata sebelum Jason ini kenal sama si Emma, si Jason ini pernah ada dalam kasus KDRT yang membawa dia ini masuk ke dalam penjara. Jadi emang dasarnya si Jason ini suka main tangan sama pasangan-pasangannya. Dan hal itu bisa tertutupi dengan sempurna sampai-sampai si Emma ini nggak tahu. Nah, karena udah nggak tahan sama si Jason, akhirnya si Emma ini mengusir Jason keluar dari rumah dia. Dan Jason yang merasa kesal pun pergi gitu aja dari rumah itu. Tapi Emma ini nggak tahu kalau hubungan dia dengan Jason nggak berhenti sampai di sana. 1 bulan kemudian, pada bulan Desember tahun 2017, Jason datang ke rumah Emma secara diam-diam, memecahkan jendela rumah Emma dan masuk. Nah, Emma dan keempat anaknya yang sadar pada saat itu Jason mungkin mau melukai mereka. Emma langsung membawa 4 anaknya naik ke lantai 2 ke kamar dan mengunci pintu. 4 anak Emma bersembunyi dalam selimut sambil ketakutan. Sementara si Emma ini menjaga pintu, takutnya si Jason ini mencoba untuk mendobrak pintu. Dan dalam ketakutan sambil gemetaran, si Emma ini nelfon 999 untuk minta bantuan polisi segera datang ke rumah dia sebelum hal yang nggak diinginkan terjadi. Nah, kita dengar dulu rekamannya. Hi, Alex. Can I get somebody else, please? Straight away, I've got my ex-boyfriend. He's trying to kick me door in. Okay, what? He's
want me to look quick. We know, we're travelling to you, okay? We're getting you as quick as You we want me to can. look quick? He's in the house. Okay, the officers are nearly there. Now! He's in, they're on their way, Emma, okay? We've got plenty of officers coming down here to help House. you. Whereabouts for you? He's in the house. Emma, where's the children? In the house upstairs with us. Are you upstairs and is he downstairs? Yes. Hurry up. He's here. Up my stairs. Emma, can you get yourself in a room with your children? Yeah, I'm in the house in the room. What? Emma? Good night. They haven't done anything. Nah, ini bagian yang paling miris. Saat Jason berhasil masuk ke kamar Emma, jadi beneran didobrak nih pintunya. Jason langsung menarik Emma keluar dari kamar. Emma dipukul sampai jatuh di lantai, dan di sini Jason menarik rambut Emma, menginjak-injak wajahnya, dan memukul Emma berulang kali di hadapan keempat anak Emma yang menangis, teriak, minta tolong. Dan gak hanya menganiaya si Emma, Jason, si manusia paling merugikan ini pun juga menghancurkan barang-barang Emma. Dia ngancurin TV Emma, dilempar ke dinding, ngancurin lampu, ngancurin elektronik lainnya lah. Pokoknya semua rumah itu dihancurin sama si Jason. Dan kondisi Emma benar-benar terancam pada saat itu. Dan untungnya polisi sampai tepat waktu dan langsung membekuk si Jason di rumah Emma. Dan polisi menemukan kondisi Emma ini, wajahnya itu udah membiru semua, udah lebam, mata kirinya bengkak. Beberapa bagian kepalanya ada yang botak karena rambutnya ditarik kan tadi sama si Jason. Dan kalau aja polisi nggak datang tepat waktu pada saat itu, beberapa menit lagi Emma mungkin akan tewas di tangan Jason. Nah, Jason ditahan di kantor polisi menjelang pengadilannya, dan di pengadilan, hakim menjatuhkan hukuman selama 3,5 tahun di penjara untuk Jason. Dan keputusan ini pastinya membuat Emma ini takut, karena dia takut ketika Jason ini bebas, dia akan dicari lagi oleh si Jason. Akhirnya, Emma meminta perlindungan kepada polisi karena pertimbangan dari si Emma tadi. Dan pengadilan pun memberi perintah untuk menghukum Jason penjara seumur hidup jika dia melakukan sesuatu kepada si Emma. Jadi ini semacam ancaman untuk Jason ketika dia mencoba mendekati, apalagi menyakiti Emma, dia akan dihukum penjara seumur hidup langsung. Nggak perlu ada penyelidikan lagi. Coba, menurut kalian gimana? Apakah hukum 3,5 tahun ini pantas untuk Jason? Atau menurut kalian keselamatan Emma ini udah terjamin dengan ancaman penjara seumur hidup kepada si Jason itu, kalau dia macam-macam sama si Emma? Kalau aku sih nggak yakin. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. So guys, nggak terasa ya, itu dulu 4 kasus mengerikan dan traumatis di Inggris yang terekam dalam panggilan darurat 999. Sekali lagi aku mau tanya pendapat kalian tentang 4 kasus ini, coba komen dulu di bawah, supaya kita bisa melihat dari perspektif yang berbeda. Ternyata memang dimanapun kita berada, kejahatan itu bakal tetap ada. Dan mungkin di antara teman-teman ada yang bilang, masih mending kita tinggal di Indonesia, nggak ada kasus yang kayak gitu. Jangan salah. Di Indonesia juga banyak loh kasus-kasus kayak gini. Kasus-kasus kejahatan yang sampai menewaskan orang itu juga banyak. Dan kriminal-kriminal semacam ini pasti ada, dan nggak bisa dielakkan lagi. Hanya saja, alangkah baiknya kalau misalnya kita, pribadi masing-masing, membentengi diri kita sendiri dengan selalu berdoa kemanapun kita pergi, minta keselamatan sama Tuhan, itu yang paling utama. Dan sebagai manusia biasa yang kita bisa lakukan mungkin memilah-milah mana orang yang bisa kita percaya, mana yang enggak. Dan aku dari dulu suka menekankan teman-teman kalau bisa, sebisa mungkin, jangan sampai ada di tempat sepi sendirian, atau berdua sama teman gitu. Karena jangankan tempat sepi, tempat ramai aja kejahatan masih banyak terjadi, apalagi ini tempat sepi guys. Jadi hati-hati aja ya. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang semacam kasus-kasus tadi, orang-orang yang tega untuk menghabisi nyawa orang lain, melukai orang lain, merugikan orang lain. Dan pastinya semoga kita nggak jadi salah satu dari orang-orang itu. So guys, itu dulu video kita. Aku nggak tahu apakah setelah ini masih ada part 2, karena aku masih punya beberapa draft rekaman 999 lagi. Dan sebisa mungkin, kalau draftnya cukup untuk satu video, aku bakal lanjut ke part 2. Tapi kalau nggak, mohon maaf, kita sambung di part 16-nya beberapa waktu lagi. Tapi semoga aja bisa lah. Yang penting, jangan lupa like dari kalian. Oke. So, itu dulu video kita seperti biasa. Klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Selamat berpuasa semua. Sampai bertemu di Lebaran. Enggak. Sampai bertemu minggu depan. Atau memang dari kecil mereka ini biasa berantem kayak gitu dan dibiarin oleh orang tua. Jadi dia jalan di pinggir jalan, di jalan-jalan raya itu dia jalan. Kenapa tiap tag video anjing selalu ribut? Indonesia juga banyak kasus-kasus kayak gini. Di Indonesia juga banyak loh kasus-kasus.
orang-orang gila yang tega untuk menyelamatkan